Aku selalu ingat hari-hari itu, ketika hidup terasa begitu ringan, meski aku kehilangan segalanya. Aku yatim sejak usia 10 tahun, dan sejak itu aku tinggal bersama Bu Siti, tetangga baik hati yang menganggapku seperti anaknya sendiri. Ia sering berkata bahwa aku punya masa depan cerah, asalkan aku tidak menyerah pada keadaan. Dan aku percaya padanya. Impianku menjadi dokter. Bukan hanya karena ingin menyembuhkan orang, tapi juga karena aku ingin membuktikan bahwa nasib buruk tidak akan pernah bisa menghentikanku. Semua berubah ketika ia datang. Arif, pemuda tampan dengan senyum yang bisa membuat siapa saja luluh. Ia baru saja pindah dari kota besar untuk tinggal bersama neneknya yang sakit-sakitan. Sejak pertama kali melihatnya, aku tahu ada sesuatu yang istimewa darinya. Arif mulai mendekatiku dengan cara yang lembut. Dia sering datang ke rumah Bu Siti hanya untuk mengobrol denganku. Ia memberi perhatian kecil yang membuatku merasa spesial, seperti membawakan buku tentang anatomi tubuh manusia yang sulit kucari di desa ini, atau sekadar mendengarkanku bercerita tentang impianku menjadi dokter. Warga desa menyukainya. Mereka bilang Arif adalah calon menantu idaman. Bahkan Bu Siti sering bercanda bahwa aku harus menjaga sikap agar tidak kehilangan dia. Aku tertawa saat itu, tapi dalam hati aku tahu aku benar-benar jatuh cinta padanya. Namun, ada satu hal yang menggangguku. Ibu Arif. Ketika kami bertemu di acara ulang tahun neneknya, dia menatapku dengan pandangan dingin. Tatapan itu membuatku merinding. Ia tak pernah bicara banyak padaku, tapi aku bisa merasakan rasa tidak sukanya. Jangan terlalu dekat dengannya, kata Bu Siti suatu malam. Ibunya itu keras. Jangan sampai kau terluka. Aku mencoba mengabaikan peringatan itu. Bagiku, Arif adalah cinta pertamaku. Tapi aku tidak tahu bahwa cinta itu bisa begitu cepat berubah menjadi luka yang mendalam. Awalnya, aku tidak menyadari apa yang terjadi. Tubuhku mulai terasa berbeda, lebih lelah, lebih sensitif. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya efek stres karena pekerjaan sampinganku sebagai penjahit di rumah Bu Siti. Namun, semakin lama, aku mulai curiga. Aku membeli tes kehamilan di apotek terdekat dan mengunci diri di kamar mandi. Hasilnya positif, dunia seakan runtuh saat itu juga. Aku hamil. Dengan tangan gemetar, aku memanggil Arif ke rumah Bu Siti. Wajahnya berubah, pucat ketika aku memberitahunya. Tapi setelah beberapa detik, dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan bertanggung jawab, Laila. Kita akan cari jalan keluar." Kata-katanya membuatku tenang, meski hanya sebentar. Aku percaya padanya. Namun, Ibu Arif mengetahui kehamilanku. Aku tidak tahu bagaimana kabar itu sampai ke telinganya, tapi reaksinya sangat mengerikan. Dia datang ke rumah Bu Siti. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh kemarahan. "Apa yang sudah kau lakukan pada anakku?" bentaknya. Suaranya begitu keras hingga membuatku mundur selangkah. Bu Siti mencoba menenangkan situasi. Tapi Ibu Arif tidak peduli. Dia menuding-nudingku, mengatakan bahwa aku telah merusak nama baik keluarganya. "Anakmu sedang kuliah di kota besar. Masa depannya hancur gara-gara kau," teriaknya. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Dan kemudian segalanya memburuk. Ibu Arif mulai menghasut warga desa. Dia menyebarkan rumor bahwa aku telah merayu Arif, bahwa aku sengaja mengandung anaknya untuk mempermalukan keluarganya. Warga yang awalnya ramah mulai berubah. Mereka mulai menatapku dengan pandangan penuh hinaan. "Dasar perempuan murahan," bisik seorang ibu di pasar ketika aku lewat. "Harusnya dia diusir dari desa ini." Tambah seorang pria lainnya. Setiap hari rasanya semakin sulit. Aku tidak bisa pergi kemana-mana tanpa mendengar bisikan atau ejekan. Bahkan anak-anak kecil ikut mengejekku saat aku lewat. Puncaknya terjadi suatu malam. Aku sedang duduk di teras rumah Bu Siti, mencoba menenangkan diri, ketika sekelompok warga datang. Mereka membawa obor, wajah mereka dipenuhi kemarahan. "Kau harus pergi dari desa ini," teriak salah satu dari mereka. "Kami tidak mau nama desa. Ini ternoda karena ulahmu." Bu Siti mencoba melindungiku,
Tapi bahkan dia tidak bisa melawan amarah massa. Aku dipaksa pergi malam itu juga, tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian di tubuhku. Aku mencari Arif, berharap dia akan membela aku. Tapi ketika aku sampai di rumah neneknya, dia hanya diam. Matanya penuh rasa bersalah, tapi dia tidak berani melawan ibunya. "Laila, maafkan aku," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Air mataku jatuh deras. Aku tahu aku tidak bisa mengharapkan apapun darinya lagi. Malam itu, aku meninggalkan desaku dengan langkah berat. Perutku mulai membesar, tubuhku lemah, tapi aku tahu aku harus bertahan. Aku tidak boleh menyerah. Di kota besar, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu hari nanti aku akan kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada mereka yang mengusirku. Kota besar terasa begitu asing bagiku. Suara klakson mobil, deru sepeda motor, dan keramaian orang-orang yang lalu lalang membuatku kewalahan. Aku hampir tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan perut yang semakin membesar, dan uang di saku yang nyaris habis, aku hanya bisa berharap ada keajaiban yang membantuku bertahan hidup. Malam pertamaku di kota adalah malam yang paling mencekam. Aku tidur di sebuah halte bus tua, memeluk tubuhku sendiri untuk melawan dingin. Setiap kali mendengar langkah kaki orang lewat, aku merasa takut. Apa yang akan terjadi jika ada orang jahat? Tapi aku tidak punya pilihan lain. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Aku masuk ke toko-toko kecil dan restoran, menawarkan diri sebagai pembersih atau apapun yang bisa kulakukan. Awalnya, banyak yang menolakku karena kondisiku yang sedang hamil. Tapi akhirnya, seorang pemilik warung nasi kecil bernama Pak Umar bersedia memberiku pekerjaan. "Kau bisa cuci piring di sini," katanya dengan suara ramah. "Tidak banyak bayarannya, tapi cukup untuk makan." Aku langsung mengangguk tanpa ragu. Meski pekerjaan itu melelahkan, aku bersyukur memiliki tempat untuk bekerja dan makan. Selama beberapa minggu, aku tidur di gudang kecil milik Pak Umar, yang ia izinkan kugunakan setelah tahu bahwa aku tidak punya tempat tinggal. Beberapa bulan kemudian, anakku lahir. Aku memberinya nama Raka, artinya cahaya. Ia adalah satu-satunya harapan yang kupunya di dunia ini. Melihat wajah mungilnya membuatku merasa lebih kuat. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan melakukan apapun untuk memberikan masa depan yang lebih baik baginya. Namun, menjadi ibu tunggal bukanlah hal yang mudah. Aku harus bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan kami. Siang hari aku bekerja di warung Pak Umar, dan malam harinya aku menjahit pakaian untuk tetangga sekitar. Setiap kali aku merasa lelah, aku selalu memandangi wajah Raka yang tertidur, pulas. Ia adalah alasan aku terus maju. Suatu hari, seorang pelanggan tetap di warung Pak Umar, Bu Ratna, melihatku sedang menyusui Raka di sudut warung. Ia tersenyum dan duduk di sampingku. "Kamu masih muda. Kenapa tidak melanjutkan sekolah?" tanyanya lembut. Aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kesedihan di hatiku. "Bagaimana caranya, Bu? Saya harus bekerja untuk anak saya." Bu Ratna menggeleng. "Anakmu pasti bangga kalau kamu berhasil. Kalau kamu mau, aku bisa bantu carikan informasi tentang beasiswa. Mungkin kamu bisa kuliah sambil bekerja." Awalnya aku ragu. Bagaimana mungkin aku bisa kuliah sambil mengurus Raka dan bekerja? Tapi semangat Bu Ratna membuatku ingin mencoba. Aku mulai mencari informasi tentang program beasiswa untuk ibu tunggal. Setelah berbulan-bulan berusaha, akhirnya aku diterima di salah satu universitas negeri di kota itu dengan beasiswa penuh. Perjalanan kuliahku tidak mudah. Aku harus bangun pagi-pagi sekali untuk mengantar Raka ke penitipan anak murah yang direkomendasikan Bu Ratna. Kemudian aku bergegas ke kampus untuk mengikuti kuliah. Siangnya, aku bekerja paruh waktu di kantin kampus. Malam harinya, aku belajar sambil menjaga Raka yang sudah tertidur. Ada banyak malam ketika aku menangis karena lelah. Kadang-kadang aku merasa ingin menyerah. Tapi setiap kali aku melihat wajah Raka, aku ingat bahwa aku tidak boleh mengecewakannya. Teman-temanku di kampus awalnya heran melihatku datang dengan seorang bayi. Beberapa dari mereka bahkan mencibir, mengatakan bahwa aku tidak akan bisa lulus. Tapi ada juga yang bersimpati dan membantuku.
Salah satunya adalah Nisa, teman sekelasku yang sering mengajak Raka bermain ketika aku harus fokus belajar. Setelah 4 tahun berjuang keras, akhirnya aku lulus. Saat namaku dipanggil untuk menerima ijazah, aku tidak bisa menahan air mata. Aku memeluk Raka erat-erat, berbisik padanya. Kita berhasil, nak. Kita berhasil. Bu Ratna, Pak Umar, dan semua orang yang telah membantuku hadir di acara kelulusan itu. Mereka bertepuk tangan dengan bangga. Bahkan Nisa menangis melihat perjuanganku. Saat itu aku tahu, perjuanganku belum berakhir. Masih ada satu hal yang harus kulakukan. Kembali ke desa yang dulu mengusirku. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari apa yang mereka pikirkan. 4 tahun sudah berlalu sejak aku meninggalkan desaku. Raka kini telah tumbuh menjadi anak yang pintar dan mandiri. Meski usianya baru 3 tahun, ia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kesulitan hidup. Aku sering melihatnya membantu teman-temannya di sekolah atau memberikan senyuman kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia adalah potret kebaikan yang selalu mengingatkanku pada pentingnya pemaafan tanpa melupakan nilai-nilai keadilan. Suatu hari, setelah menyelesaikan shift pagi di klinik, tempat aku bekerja, aku duduk di bangku taman sambil memandangi foto-foto lama di ponselku. Ada satu foto yang selalu membuatku terhenti. Foto desaku, dengan pohon kenanga raksasa di halaman Bu Siti. Desa itu pernah menjadi rumahku, tapi juga tempat di mana hatiku hancur berkeping-keping. "Ma, kenapa kita tidak pernah pulang ke desa?" tanya Raka suatu sore ketika kami sedang makan malam bersama. Matanya polos, namun dalam, seperti sedang mencoba memahami sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Aku meletakkan sendokku dan menatapnya. "Kita akan pulang suatu hari nanti, nak," jawabku pelan. Tapi bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Setelah beberapa bulan merencanakan, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke desa. Aku menyewa sebuah mobil kecil untuk membawa barang-barang medis dan perlengkapan lainnya. Aku berniat membuka puskesmas di desa itu sebagai bentuk kontribusi nyata untuk masyarakat. Pagi itu, udara desa masih segar, aroma tanah basah dan dedaunan hijau menyambut kedatanganku. Namun, langkahku terasa berat saat aku melintasi jalan-jalan sempit yang dulu begitu akrab bagiku. Beberapa warga mulai keluar dari rumah mereka, menatapku dengan mata penuh rasa penasaran. Ada yang berbisik-bisik, ada yang langsung menundukkan kepala karena malu. Bu Siti adalah orang pertama yang mendekatiku. Wajahnya tampak lebih tua, namun senyumnya tetap sama hangatnya seperti dulu. "Laila, kamu benar-benar kembali," katanya, suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu. Saya pulang untuk membuka puskesmas di sini." Bu Siti menangis pelan, memelukku erat. "Maafkan kami, nak. Kami salah. Kami semua salah." Aku mengangguk, mencoba menahan air mata. "Saya sudah memaafkan semuanya, Bu. Tapi saya harap ini bisa menjadi awal yang baru. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk desa ini." Berita tentang kedatanganku menyebar cepat. Tak lama kemudian, banyak warga yang datang ke rumah Bu Siti untuk bertemu denganku. Mereka membawa makanan, bunga, dan bahkan beberapa barang bekas untuk membantuku membangun puskesmas. Namun, ada satu orang yang tidak kunjung datang, Arif. Aku tahu dia masih tinggal di desa ini, meskipun jarang terlihat. Aku mendengar kabar bahwa dia belum menikah, hidupnya suram karena tekanan dari ibunya yang semakin keras. Beberapa hari kemudian, Arif akhirnya muncul di depan pintu puskesmas yang sedang kusiapkan. Wajahnya tampak lebih tua, sorot matanya kosong. "Laila," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku menatapnya tanpa emosi. "Ada apa, Arif?" Dia membungkuk, meminta maaf dengan suara bergetar. "Maafkan aku. Aku tidak berani melawan ibuku dulu. Aku tidak pantas dimaafkan." Aku menggeleng pelan. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Arif. Tapi maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Jadi, biarkan aku melakukan apa yang harus kulakukan di sini. Tanpa gangguan dari masa." Lalu, Arif menunduk, air matanya jatuh. Dia tidak berkata apa-apa lagi,
dan pergi meninggalkanku. Puskesmas resmi dibuka beberapa minggu kemudian. Warga mulai datang, tidak hanya untuk berobat, tapi juga untuk meminta maaf secara pribadi. Banyak dari mereka yang membawa cerita-cerita tentang bagaimana mereka menyesali tindakan mereka di masa lalu. Namun, ada satu hal yang membuatku lega. Mereka semua berubah. Mereka mulai saling membantu, menghargai satu sama lain, dan belajar dari kesalahan mereka. Puskesmas itu bukan hanya tempat untuk menyembuhkan tubuh, tapi juga tempat untuk menyembuhkan hati. Raka pun mulai berbaur dengan anak-anak desa. Dia sering bercerita padaku tentang teman-teman barunya dan bagaimana mereka saling berbagi mainan. Melihatnya tersenyum membuatku yakin bahwa keputusan untuk kembali adalah keputusan yang tepat. Setahun berlalu sejak aku membuka puskesmas di desa. Puskesmas itu menjadi pusat kehidupan baru bagi warga. Setiap hari, mereka datang untuk berobat, berkonsultasi, atau sekadar mengobrol. Aku tidak hanya menjadi dokter bagi mereka, tapi juga menjadi pendengar yang baik. Mereka sering menceritakan masalah-masalah mereka, dan aku selalu mencoba memberikan nasihat dengan bijak. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah, gosip tentang keluarga Arif. Ibu Arif, yang dulu begitu kuat, dan angkuh, kini tampak semakin kesepian. Warga mulai menjauhinya karena peranannya dalam pengusiranku dulu. Rumahnya yang megah terlihat kosong dan sunyi, seolah-olah dihantui oleh rasa bersalah. Arif sendiri jarang terlihat di desa. Kabarnya, dia bekerja sebagai buruh di kota tetangga, meski upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia tinggal di rumah tua milik neneknya yang sudah lama meninggal, tempat yang dulunya penuh kenangan indah antara kami. Sekarang, rumah itu hanya menyisakan kesedihan. Suatu sore, saat aku sedang merapikan obat-obatan di puskesmas, Bu Siti datang dengan wajah cemas. "Laila, Ibu Arif sakit," katanya pelan. Dia tidak mau ke puskesmas, tapi kondisinya semakin parah. Aku menarik napas dalam-dalam. Meskipun Ibu Arif adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penderitaanku dulu, aku tidak bisa membiarkan seseorang menderita tanpa bantuan medis. Itulah sumpah yang kuucapkan ketika aku menjadi dokter. "Baiklah, Bu. Aku akan ke sana," kataku akhirnya. Ketika aku tiba di rumah Ibu Arif, suasana di sana begitu muram. Rumah besar itu terlihat kotor dan tidak terawat. Ibu Arif terbaring lemah. Di kasur tua, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Arif duduk di sampingnya, matanya merah seperti habis menangis. "Kenapa kau kemari?" tanya Ibu Arif dengan suara lemah. Nada suaranya masih dingin meskipun kondisinya begitu lemah. "Aku di sini bukan untukmu, tapi untuk pasien yang membutuhkan pertolongan," jawabku tegas. Aku memeriksa kondisi Ibu Arif. Dia menderita komplikasi penyakit jantung dan diabetes yang sudah lama tidak ditangani. Aku memberikan beberapa obat darurat dan meminta Arif untuk membawanya ke puskesmas jika kondisinya memburuk. Sebelum pergi, aku berpaling pada Arif. "Rawat dia dengan baik, Arif. Ini saatnya kalian saling mendukung." Arif hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Di matanya, aku melihat penyesalan yang mendalam. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebaikanku terhadap Ibu Arif menyebar ke seluruh desa. Warga mulai membicarakannya, mengagumi bagaimana aku bisa melepaskan dendam dan membantu musuh terbesarku. "Bagaimana bisa dia begitu tegar?" bisik seorang ibu di pasar. "Dia memang berbeda dari kita semua," tambah seorang pria lainnya. Sementara itu, Ibu Arif semakin lemah. Beberapa bulan kemudian, dia meninggal dunia. Upacara pemakamannya hanya dihadiri oleh segelintir orang, termasuk aku dan Raka. Arif tampak hancur. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Setelah pemakaman, Arif mendekatiku. Matanya basah, suaranya bergetar. "Laila, terima kasih sudah membantuku dan ibu. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi." Aku tersenyum tipis. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan penyesalan, Arif. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu. Tahun-tahun berlalu, dan desaku semakin maju berkat kehadiran puskesmas.
Warga belajar untuk lebih saling menghargai dan membantu satu sama lain. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Ia sering membantu ibu-ibu di desa mengajari anak-anak mereka membaca dan menulis. Suatu hari, aku duduk di bawah pohon kenanga di halaman Bu Siti, tempat di mana dulu aku sering membaca buku-buku impianku. Raka bermain di sampingku, tertawa riang bersama teman-temannya. Bu Siti duduk di sampingku, senyumnya hangat seperti biasa. Kamu berhasil, Laila. Kamu benar-benar membuat desa ini lebih baik. Aku tersenyum, memandangi langit senja yang indah. Ini bukan tentang balas dendam, Bu. Ini tentang membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari kehancuran dan menjadi lebih kuat. Kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Di kejauhan, aku melihat Arif duduk sendirian di tepi sawah, menatap kosong ke arah matahari yang mulai tenggelam. Dia masih hidup dalam bayang-bayang penyesalan, tapi setidaknya dia telah belajar dari kesalahannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjuanganku akan membawa perubahan sebesar ini. Aku tidak melakukannya untuk pembalasan, tapi untuk membuktikan bahwa cinta dan pengampunan lebih kuat daripada dendam. Dengan hati yang damai, aku memejamkan mata sejenak, bersyukur atas semua yang telah terjadi. Perjalanan panjangku telah membawa aku kembali ke tempat di mana segalanya dimulai, tapi kali ini dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan.